Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Indrawan Permana dengan nomor NIM 202101300002. Saya berasal dari kelas K, Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UJP 1 video presentasi. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global sudah diprediksi akan berdampak besar di masa yang akan datang. Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal yang lain yang biasa disinggung jika membahas fertilitas. Namun, ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang sedikit. Dari berbagai aspek, turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran yang sebuah kesuksesan. Negara Cina yang sekarang menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyak dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 4 tahun ke depan. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ini menggambarkan pada populasi Cina pada tahun 2017 dan proyeksi populasi pada tahun 2100. Pada tahun 2017, Cina mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2100 mengalami penurunan. Apa solusinya? Negara dan negara di dunia, termasuk Inggris, telah memanfaatkan migrasi untuk mendongkrak populasinya dan sebagai kompensasi atas turunnya tingkat kesuburan. Meski demikian, ini tidak akan lagi menjadi jawaban jika populasi di hampir setiap negara turun. Beberapa negara telah mencoba kebijakan seperti memperbaiki sistem cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, perawatan anak gratis, memberi insentif finansial, dan hak kerja tambahan. Namun tidak ada jawaban pasti. Tingkat kesuburan Swedia naik dari 1,7 ke 1,9. Namun negara-negara lain yang telah mencoba secara signifikan untuk menaikkan tingkat kesuburan masih belum mencatatkan kesuburan. Nomor 2. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup merupakan dua hal krusial yang sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi sehingga membahas keduanya menjadi topik yang seolah tak ada habisnya. Secara teori, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya, lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan adalah kemiskinan sering menyebabkan orang untuk memberikan tekanan yang relatif lebih besar pada lingkungan dan menghasilkan ketidaknyamanan lebih besar karena tingkat kematian yang tinggi dan ketidakamanan. Hal ini ditandai dengan aktivitas dan kehidupan manusia melebihi kapasitas alam. Manusia yang miskin untuk bertahan hidup karena tidak memiliki pilihan lain melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan melampaui daya dukung carrying capacity dari sumber daya alam yang ada. Di daerah saya yang cenderung pemukiman padat dan kumuh mengalami krisis lahan untuk tempat tinggal, sehingga masyarakat terpaksa hidup dengan mengontrak atau memanfaatkan lahan yang ada dan mengoptimalkannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak tepat untuk membuat kondisi hidup tidak sehat, dan tekanan yang besar pada lahan rapuh untuk memenuhi kebutuhan mereka serta eksploitasi alam yang berlebihan. Selain itu, kadar kualitas air yang berada di lingkungan saya pun patut dipertanyakan, karena tangki penyimpanan kotoran berada berdekatan antar rumah. Apabila menggunakan sumur, bisa saja penyerapan yang terjadi berasal dari penyimpanan tersebut. Apa solusi untuk kasus ini? Perlu adanya pemberian edukasi atau sosialisasi tentang betapa pentingnya menjaga kualitas lingkungan baik untuk kenyamanan dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Karena di samping dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan penyakit,
Kualitas lingkungan yang buruk juga dapat memicu bencana alam seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Selanjutnya untuk nomor 3, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Hal tersebut dikarenakan sumber makanan dari hewan besar dan ganas cenderung sedikit dibandingkan hewan lainnya, dan kerap menjadi sasaran pemburuan. Hubungannya dengan piramida makanan adalah pada piramida makanan terdapat tingkatan yang disebut produsen dan konsumen. Hewan besar dan ganas berada pada tingkatan yang paling atas, yaitu konsumen 3, dan sangat bergantung pada tingkatan di bawahnya, yaitu konsumen 2 yang merupakan makanannya. Produsen merupakan tingkatan dengan kapasitas terbesar sehingga menguntungkan konsumen 1. Tetapi jika konsumen 1 yang sebagian adalah hama dibasmi oleh petani, maka tingkatan di atasnya menjadi semakin sedikit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.